2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ingin wakil presiden. Matahari semakin tinggi, panasnya menyengat bumi, tapi kami terus berlari. Kita song-song pemimpin negeri. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ingin wakil presiden. Terima kasih Anies Baswedan, buat Jakarta Semakin nyaman, tapi kami mau lebih. jadikan kau presiden RI. Presiden beri korupsi dan tak takut oligarki. Kami ingin seorang pemimpin. Kami butuh pemimpin yang adil. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ingin wakil presiden. Terima kasih Anies Baswedan, buat Jakarta Semakin nyaman, tapi kami mau lebih. jadikan kau presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ingin wakil presiden. Anies jadi presiden. Ingin wakil presiden. Insyaallah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, oke. Ini ada berita yang menarik ya, sebelum kita melihat dan membacakan atau menyimak berita-berita lainnya. Ini sedang berlangsung PSI deklarasi Prabowo Gibran di Jakarta Theater ya. Jokowi kumpulkan para relawannya di istana malam ini. Satu hari jelang Gibran daftar cawapres ke KPU RI, Jokowi kumpulkan relawan di istana. Inilah konflik of interest namanya cawe-cawe dan menggunakan KKN itu di situ. Oke. Karena itu menurut saya sah-sah saja ya ini ya. Ini undang-undang pilkada pun mau direvisi.
Padahal presidensial threshold berat banget yang di inikan ya. Oke, coba kita bacakan sobat era sekalian. Ini ya. Bukan cuma keluarga Jokowi, TPDI resmi laporkan 9 hakim MK hingga Prabowo ke KPK. Coba kita lihat ya. Walaupun laporan ini agak ngeri-ngeri sedap, susah-susah gampang. Karena kita tahu ya ujungnya seperti apa. Tapi coba kita lihat ya. Oke. Republik Merdeka, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, TPDI resmi melaporkan keluarga Presiden Joko Widodo hingga bakal calon presiden baca pres Prabowo Subianto atas dugaan KKN, kolusi dan nepotisme ya, bukan korupsi, kolusi dan nepotisme ke KPK. Pantauan kantor berita RMOL, proses laporan tersebut berjalan selama 1 jam lebih. Koordinator TPDI Erik Espat mengatakan pihaknya telah melaporkan beberapa pihak kepada KPK atas dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme yang diduga dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan Ketua MK Anwar Usman, juga Gibran dan Kaisang dan lain-lain, kata Erik kepada wartawan. Ini seperti tamsilnya Rocky Gerung ya. Itu sang anak, adik, keponakan telepon kepada pamannya karena disuruh ayahnya agar kakaknya jadi langsung begitu ya. Dalam dokumen yang diserahkan kepada KPK, 17 orang yang dilaporkan. Mereka adalah Presiden Jokowi 1 ya, Ketua MK 2, Bacawa Pres Gibran 3, kemudian Kaisang 4, kemudian Mensesnek Pratikno 5, Ketum Gerindra Prabowo Subianto juga baca pres 6, kemudian prinsipal pemohon perkara uji materi Sakip Biru RA dan kuasa hukumnya Arif Suhadi 78. Kemudian 8 lainnya 9 ya, 8 lainnya adalah hakim konstitusi. Tadi kan sudah Anwar Usmannya, Saldi Isra, Arif Hidayat, Suhartoyo, Guntur Hamzah, Manahan Sitompul, Daniel Yusmik, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, serta panitra pengganti Imade Gede Widya Tanaya. Oke ya, 8817. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam laporan itu, kata Erik, yaitu ayat 1 dan 3 Undang-Undang 1944, Undang-Undang apa? Undang-Undang 1945 maksudnya ya. Pasal 1 dan 3 barangkali. TAP MPR nomor 11 1998, TAP MPR 8 2001, Undang-Undang 2899, Undang-Undang 3199, Undang-Undang 19 2019, Undang-Undang 18 2003. Kemudian Peraturan Pemerintah 43 dan Peraturan Pemerintah 68 1999. Laporan ini, kata Erik, berkaitan dengan putusan MK terhadap permohonan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Dalam putusan tersebut MK memberikan peluang untuk Gibran menjadi capres-cawapres. Erik membeberkan dugaan kolusi dan nepotisme yang dilaporkan ke KPK. Presiden Jokowi dan Ketua MK Anwar Usman merupakan ipar, sedang Anwar dengan Gibran dan Kaisang merupakan paman dan keponakan. Sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kalau punya hubungan kekeluargaan itu ketua majelisnya harus mengundurkan diri. Tapi kenapa Ketua MK membiarkan dirinya tetap menjadi Ketua Majelis Hakim, tegas Erik. Bahkan kata Erik, Presiden Jokowi yang menjadi pihak yang ada di dalam persidangan juga seharusnya meminta Anwar mengundurkan diri dari Ketua Majelis Hakim dalam penanganan perkara terkait usia minimal capres-cawapres. Sebagai Ketua MK, masa tidak tahu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Harusnya dengan tegas dari awal, saya tidak berhak karena berbenturan kepentingan. Nyatanya kan tidak, diam-diam saja. Lebih-lebih di sini Presiden Jokowi juga tidak menyatakan meminta supaya Ketua MK, yaitu Ketua Majelis Hakim, itu Pak Anwar mundur karena berbenturan kepentingan, kata Erik. Selain itu, kata Erik, anggota MK yang juga menjadi anggota majelis seharusnya menyuarakan Anwar mundur dari Ketua Majelis. Walaupun dia 8 anggota MK lainnya anggota majelis,
Dia tahu pimpinan itu mempunyai hubungan kekeluargaan, harusnya menyampaikan, tidak bisa jadi majelis hakim, tutur Erik. Dalam laporan ini Erik menyampaikan beberapa bukti seperti fotokopi putusan MK, risalah rapat RPH, permusyawaratan hakim, laporan utama majalah Tempo, serta rekaman video YouTube. Kita berharap KPK tanggap cepat, kalau lambat-lambat takut jadi permasalahan lagi, pungkas Erik. Sepertinya perlu juga kita lihat laporan Tempo itu apa isinya ya. Karena menarik nih sebenarnya ya. Apa saja yang menjadi laporan majalah Tempo. Oke, saudara sekalian, kita tidak tahu nih kalau kita lihat misalnya ya. Ini ada luar biasa nih. Ini yang menarik ya. Ada karikatur, entah siapa yang membuatnya, mungkin bisa ditampilkan. Karikatur ini adalah dahulu sang ayah ke ibu kota naik SMK, kini sang anak ke ibu kota naik MK. Luar biasa ya. Bisa lihat nih karikatur-karikatur yang kreatif seperti ini ya. Tentu tidak boleh dilarang karena ini bagian dari kritik masyarakat, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dengan secara satir. It's okay ya. Coba misalnya saudara sekalian kita lihat apa sih isi majalah Tempo itu. Biasanya dia punya investigasi luar biasa. Sayang sekali sobat era sekalian, kalau kita tidak bacakan ya soal apa yang tertulis. Aduh, di mana tadi anunya? Oke, itu ya sobat era sekalian. Dan apakah kemudian kita bisa bisa mengandalkan mereka untuk menyelidiki masalah ini? Nah itu juga patut kita ragukan, tapi it's okay, coba-coba ya, siapa tahu tiba-tiba nanti ada hal yang luar biasa, tindakan KPK atau paling tidak Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu juga bekerja, walaupun saya sendiri punya keraguan menganggap bahwa tidak independen, tetapi it's okay. Coba kita biarkan ya mereka bekerja dan kemudian kita lihat nanti hasilnya apakah begitu ya. Ini koalisi rasa Jokowi majalah Tempo ya. Jadi ada mereka buat begitu, bisa ditampilkan juga. Jadi koalisi ini ya rasa Jokowi. Kalau Presiden Jokowi mengatakan dia tidak ikut-ikutan, wah kebangetan ya. Justru dia the main actor ya. Dia merupakan aktor utama. Kalau dibilang nggak ikut-ikutan rasanya enggak lah. Malah kita anggap dia aktor utama yang menentukan arah dari koalisi partai. Sehingga 7 ketua umum partai itu ya jadi kelihatan nggak pandai. Gitu ya. Oke, coba kita lihat sobat era sekalian. Mana ini ya? Tadi saya lihat ada temponya, tapi kalaupun tidak ada tidak apa-apa sobat era sekalian. Coba kita lihat komentar sobat RH terkait dengan hal ini ya. Luar biasa. Dan bisa dipastikan bahwa Gibran Raka Buming Raka itu menjadi wakil presidennya Prabowo dan rasanya ya mungkin tidak mungkin lagi akan dipermasalahkan lagi ya, sepertinya akan terus melaju begitu saja sobat era sekalian. Ya, coba kita lihat ya komentar sobat era terkait dengan hal ini ya. Oke. Saya merenung ya, laporan gini, biasanya orang melaporkan karena tindak KKN itu korupsi, kolusi dan nepotisme. Dulu
tindak nepotisme itu pernah juga dilaporkan oleh AEK ya, Agus Edi Kristianto, kita tidak tahu di mana dia sekarang. Soal nepotisme menteri BUMN dan lain sebagainya dalam penanaman saham di GoTo dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu bagaimana kelanjutan. Nggak pernah muncul lagi itu AEK itu, Agus Edi Kristianto ya. Oke, dan juga tapi mengenai kolusi ini, it could be possible this is kolusi ya. Kalau jadi tapi jangan lupa KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi apakah kolusi dan nepotisme itu menjadi wilayah KPK juga, nanti kita lihat ya. Karena itu seharusnya dulu kan ada usulan bukan hanya korupsi, tapi adalah good governance dan clean government ya. Jadi lembaga tata kelola pemerintahan yang baik. Oke, coba kita bacakan komentar saudara sekalian. Biarkan semua berjalan sampai menemui kebaikan buat bangsa dan anak cucu nanti. Gas Pak Anies. Alhamdulillah bisa nyimak pas live. Musiknya kurangi dong Bung RH. Aduh Vena Marisa ya. Kita mau kampanye Anies Baswedan. Jadi sekarang ini for this time kampanye Anies Baswedan atau kampanye Amin penting ya. Tapi mudah-mudahan Sobat RS sekalian juga tidak keberatan. Kemudian lagunya keren cadas Bung Refli. Alhamdulillah. Dubai hadir insya Allah, amin presiden dan wakil presiden. Lagunya keren banget, setiap mau tidur saya putar sambil mengikuti walau suara kadang gak sampai. Mantap Bung RH. Alhamdulillah. Sebenarnya yang nyanyi 28 orang dengan suara gado-gado, tidak semuanya penyanyi. Saya katakan 4 orang penyanyi, sisanya 24 orang penipu, penyanyi tidak mampu ya. Kemudian Anies Presiden 2024, percuma saja buang-buang waktu dan pikiran melaporkan mereka ke KPK karena KPK pun sudah rusak dan dikuasai oleh rezim laknatullah. Oke, nggak boleh. Manusia susah mengatakan oke. Alhamdulillah gempar. Percuma dilaporkan, oke. Hanya buang waktu ya. Kemudian biarkan saja hukum alam yang bicara. Deklarasi aja di istana, jangan lupa bawa family. Bang, tolong protes keras dan bikin aksi supaya Jimli tidak jadi MK. Jimli jelas sangat tidak netral membela Anwar Usman di suatu podcast. Apakah RH yakin MK akan pecat Usman kalau ada Jimli? Saya sih nggak yakin sebenarnya ya, karena saya menganggap Pak Jimli sudah melipir ke Prabowo juga. Prabowo juga dilaporkan, waduh pasal apa ya? Kan bukan salah Prabowo kalau belum nikah. Oke, apa maksudnya ini? PDIP partai berkuasa impeachment presiden naik tahta, Ki Haji Ma'ruf Amin persiapan pemilu 2024. Bang, tolong protes keras dan bikin aksi, oke? Alhamdulillah, salawat asgilnya diijabah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimin bizzalimin. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimin bizzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, salat azgilnya. Semoga yang kuasa menakdirkan Mas Anies Caimin jadi presiden dan wapres 2024 dan kecurangan binasa. Oke, amin ya rabbal alamin. Jadi ya kita juga berharap bahwa pemilunya berlangsung secara jurdil ya, jujur dan adil. Apakah karena rasa takut yang berlebihankah seseorang bisa melakukan KKN demi untuk melanggengkan tahta kekuasaannya? Semua perundangan diubah sesuka hati penguasa. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi ya, harusnya kan yang diubah itu adalah presidential threshold. Bukan batas usia. Ini aneh cara berpikir hakim MK ini. Dia seolah-olah membuka pintu kecil tapi pintu besarnya dia tetap gembok.
kalau kita mau bicara tentang logika dan demokrasi ini saya agak sedikit jengkel ya. Harusnya presidensial threshold hilangkan. Itu justru lebih punya pintu bagi penegakan demokrasi. Ini pintu gedenya digembok, pintu kecil. Pintu belakang samping lagi dibuka. Yaitu pintu Gibran cuma. Kan ini menurut saya yang harus kita garis bawahi. Saya tidak tahu ya MK Majelis Kehormatan sampai ke soal itu enggak gitu ya. Mungkin enggak ya. Karena dia tidak bisa mengutak-atik putusan walaupun putusannya aneh. Pintu besarnya digembok, pintu kecilnya dikasih. Itu yang jadi masalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boyolali hadir nyimak. Oke. Pertanyaan saya, kalau lapor ke KPK apa iya nanti bakalan diproses sedangkan seluruh alat negara semua di bawah kendali Pak Presiden harusnya memobilisasi demo sebesar-besarnya. Gini, sahabat era sekalian ya, terkait dengan sholawat asjil itu, dulu kan kita nggak berpikir tuh ya, orang-orang yang pro Presiden Jokowi termasuk para pengadu ini itu mau mengadukannya. Artinya bukan berarti kemudian tidak ada pentingnya sama sekali, tetap ada ternyata. Saya senang ketika Dennis Regar misalnya mengatakan dia lebih senang kalau mengkritik Anies karena ya paling pendukungnya marah. Tapi kalau mengkritik yang ono, waduh siap-siap nanti ada konsekuensi hukum dan lain sebagainya. Nah, saya ulangi lagi, ya itulah yang kita rasakan ketika mereka masih bersatu dalam kolam yang sama, seenak udelnya menghantam kubu oposisi dan tidak pernah khawatir akan tidak akan pernah khawatir akan dipermasalahkan. Nah, tetapi sekarang ya kita harus paham, mudah-mudahan paham ya dengan yang namanya bagaimana menjaga demokrasi itu. Kalau Anda berani kira-kira berdebat ya bagus gitu loh. Contoh ya ini Dennis Regar nih, gua harus jujur tarung di Pilpres lawan pendukung Anies jauh lebih asyik. Gua gak akan takut main celah-celahan sama mereka. Have fun aja. Paling mereka marah-marah. Tapi ama yang ono ngeri mak, konstitusi aja bisa dikangkangi. Gimana nanti alat negara dipakai mereka? Bisa hilang awak kalau nyela mereka. Jadi itulah juga yang yang dirasakan oleh para kaum oposisi. Ya. Ketika misalnya mengkritik Omnibus Law yang dipenjara berapa biji. Salah ngomong sedikit masuk penjara. Nah, ini yang kita tidak inginkan kalau kita ingin berdemokrasi secara baik. Jadi demokrasi dan konstitusi itu adalah two side in one coin. Demokrasi tanpa konstitusi atau tanpa demokrasi anarki. Ya kan? Tapi kalau konstitusi atau demokrasi atau hukum tanpa demokrasi, itu yang terjadi adalah otoritarianisme. Karena itu kita membutuhkan keduanya sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Saudara sekalian, itu saja ya. Nanti kita akan lanjutkan isu-isu yang menarik lainnya. Oke. Moga Amin menang dan Bung Refli jadi ketua MK-nya. Amin. Kalau saya jadi ketua MK, insya Allah mungkin saya akan lebih baik dari Anwar Usman ya. Insya Allahnya begitu ya. Tetapi saya tidak pernah berpikir soal menjadi pejabat publik manapun ya. Karena itu saya tidak pernah melipir ke sana kemari ya. Ya saya ungkapkan saja apa yang saya pikirkan ya. Kalau Anies besok ternyata tidak amanah, ya kita kritik juga. Begitu ya kan. Karena value itu remains, manusia bisa berubah. Jadi sepanjang manusia itu pegang value, kita oke. Tapi kalau dia berubah, Prof Mahfud misalnya, kalau dia anti korupsi, saya dukung. Ya kan? Ketika dia mau mengungkapkan 349, dukung. Dia meragukan MK, saya juga berpikiran yang sama. Tapi dalam banyak hal saya justru mengkritik, ya kan? Ketika dia misalnya membubarkan FPI, kemudian dia tidak mempedulikan penegakan hukum di KM 50 dan lain sebagainya. Itu saja sahabat sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.